Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nadia Mita dengan NIM 203030304034. Perkenalkan, nama saya Lutfia Rahmi dengan NIM 203030304025. Muhammad Sifaretwana dengan nomor NIM 2030304026. Di sini saya akan menampilkan materi saya, yaitu tentang prinsip komunikasi yang efektif. Pertama, komunikasi efektif. Komunikasi efektif yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Komunikasi efektif juga merupakan komunikasi yang saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan, dan sikap antara dua orang atau sekelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan. Prinsip komunikasi efektif merupakan prinsip komunikasi yang membahas tentang model komunikasi berlow, yaitu SMCM atau Clear Message Channel dan Receiver. Berikut adalah beberapa manfaat dari komunikasi efektif. Yang pertama, pesan tersampaikan dengan baik. Kedua, pesan diterima sesuai dengan yang kita maksudkan dan harapkan. Yang ketiga, mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Keempat, konflik dan permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Lima, hubungan yang terjalin lebih erat. Selanjutnya, faktor penyebab komunikasi yang efektif. Yang pertama, credibility, yaitu kepercayaan. Kredibilitas berkaitan erat dengan kepercayaan. Seseorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan dapat tersebar dengan baik. Yang kedua, konteks, berupa kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya komunikasi. Supaya komunikasi berjalan efektif, konteks yang tepat menjadi hal yang menarik perhatian. Selanjutnya, kandungan. Isi pesan merupakan bahan atau materi inti dari apa yang hendak disampaikan kepada audiens. Komunikasi menjadi efektif apabila isi pesan mengandung sesuatu yang berarti dan penting untuk diketahui oleh audiens. Selanjutnya, kejelasan. Pesan yang dijelaskan alias tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam adalah kunci keberhasilan komunikasi. Kejelasan informasi adalah hal penting yang bisa mengurangi dan menghindari risiko kesalahpahaman pada audiens. Selanjutnya, kontinuitas dan konsistensi. Agar komunikasi berhasil, maka pesan atau informasi perlu disampaikan secara berkesinambungan atau kontinu. Selanjutnya, kemampuan penonton. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sang penerima pesan memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. Dalam hal ini, tingkat pemahaman seseorang bisa berbeda-beda, tergantung beberapa faktor, seperti latar belakang pendidikan, usia, ataupun status sosial. Selanjutnya, saluran distribusi. Selain berbicara secara langsung kepada audiens, ada cara lain untuk berkomunikasi, yaitu menggunakan media. Bentuk-bentuk media komunikasi yang bisa digunakan saat ini adalah media cetak ataupun elektronik. Pertimbangan secara matang pemilihan media yang sesuai tepat sasaran agar tidak terjadi komunikasi yang sia-sia. Untuk pembahasan yang keempat ialah strategi membangun komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif tidak akan tercipta tanpa adanya sebuah strategi komunikasi. Lebih jauh, setidaknya terdapat 5 aspek yang harus dipahami dalam membangun komunikasi yang efektif. Antara lain yaitu, yang pertama ialah kejelasan atau clarity, yaitu bahasa atau informasi yang akan disampaikan harus jelas. Kejelasan informasi yang disampaikan akan memudahkan komunikan mencerna apa maksud dari informasi yang disampaikan tersebut. Dan yang kelima, ketepatan atau akurasi, yaitu bahasa dan informasi yang disampaikan harus betul-betul akurat atau tepat. Ketepatan juga penting untuk mencegah terjadinya disinformasi. Ketiga, konteks, yaitu bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan serta lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Terkadang bahasa dan informasi yang disampaikan ke satu orang akan berbeda penyerapannya dengan orang lain. Maka kejelasan konteks sangat ditekankan di sini. Yang keempat, alur atau flow. Dalam hal ini, keruntutan alur bahasa dan informasi akan sangat berarti dalam menjalin komunikasi yang efektif dan efisien. Yang kelima, budaya atau kultur.
Di sini aspek budaya tidak hanya menyangkut tentang bahasa dan informasi saja, melainkan juga tata krama atau etika. Metode komunikasi efektif bagi pustakawan. Upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan komunikasi perpustakaan dapat dilakukan dengan satu, melakukan komunikasi yang efektif. Untuk meningkatkan komunikasi yang efektif, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni peningkatan kemampuan mendengarkan. Kemampuan mendengarkan merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, keinginan orang lain, baik untuk komunikasi antar pustakawan dengan atasan, antar pustakawan dengan pustakawan, maupun komunikasi antara pustakawan dengan pemustaka. Untuk keberhasilannya, setiap perpustakaan harus belajar atau menyimpan diri mampu mendengarkan ide dan masalah orang lain dengan baik dan tulus. Selanjutnya, peningkatan kemampuan berkomunikasi. Seseorang pustakawan harus mampu berkomunikasi secara verbal dan nonverbal. Peningkatan komunikasi nonverbal atau bahasa isyarat adalah pandangan mata, anggukan kepala, ekspresi wajah, gerakan tangan, dan cara berpakaian. Perlu dipahami bahwa pandangan mata, senyum, dan anggukan kepala dapat membuat komunikasi terasa lebih baik. Demikian pula berbicara kita akan terasa lebih akrab dan bermakna. Itulah materi saya pada hari ini. Kalau ada kata salah, saya mohon maaf. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.